Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Kholisa Aini dari kelas 1D Program Studi Pendidikan Agama Islam. Di kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan sedikit tentang ilmu hadis riwayah dan diroyah. Sebelum kita memasuki pembahasan tentang apa itu riwayah dan apa itu diroyah, kita harus tahu tentang pengertian ilmu hadis. Apa sih itu ilmu hadis? Ilmu hadis yaitu al-qawaid al-mu'arrifah bil halir rawi wal marwi. Kaidah-kaidah yang mengetahui atau membahas keadaan perawi dan yang diriwayatkan oleh perawi tersebut. Dan di sini pertanyaannya, siapa itu perawi dan apa itu marwi? Perawi yaitu orang-orang yang membawa hadis atau riwayat dari Nabi Muhammad SAW, kemudian yang menerima hadis tersebut menyampaikan lagi kepada orang lain. Para perawi itu adanya biasanya di sanad. Sedangkan apa itu marwi? Marwi yaitu isi berita yang diriwayatkan yang disebut dengan matan, isi hadis atau redaksi yang menjelaskan hadis tersebut. Nah, di sini ada salah satu contoh hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, yaitu Haddasana Adam, Haddasana Syu'bah, Haddasana Sayyari Abi Hakam, Qala Sami'tu Aba Hazim, Qala Sami'tu Aba Hurairah, Qala Sami'tu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini bisa dikatakan itu tuh sanad, karena peruntuyan perawi atau yang menyampaikan. Di sini kan Al-Bukhari, ilustrasinya dari Al-Bukhari diceritakan kepada kami Adam, yaitu guru Al-Bukhari, dan di sini lalu menceritakan kepada kami Syu'bah, berarti Adam yaitu dari gurunya yaitu Syu'bah, dan Syu'bah menceritakan kepada kami yaitu dari gurunya diceritakan yaitu Sayyar Abu Al-Hakam. Ia berkata, aku mendengar Abu Hazim berkata, dan di sini saya mendengar Abu Hurairah berkata. Jadi di sini tuh Abu Hazim mendengar hadis ini dari Abu Hurairah, dan Abu Hurairah mendengar langsung dari Nabi Muhammad SAW. Dan selanjutnya Qala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu man hajjalillahi summa lam yarfus wa lam yaqsub raja'a kayaumi waladatsu ummuhu, rawahul Bukhari. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, barang siapa yang berhaji karena Allah kemudian ia tidak berbuat jima dan tidak berbuat kefasikan, maka ia pulang dalam keadaan seperti hari ketika ibunya melahirkannya. Yang berarti, barang siapa yang berhaji karena Allah, kita niatnya karena Allah, semata-mata karena Allah, kemudian ia tidak berbuat jima atau tidak melakukan hal-hal kotor, berbuat kefasikan, maka dipastikan ia pulang dalam keadaan suci atau bersih. Nah, di sini dia diartikan itu seperti hari ketika ibunya melahirkan, berarti kita dilahirkan di dunia dengan keadaan bersih dan suci. Lalu kita masuk kepada pengertian apa itu riwayah. Ilmu hadis riwayah adalah ilmu hadis yang mempelajari cara penyampaian hadis yang termasuk metodologi periwayatan, yang mengenai segala perkataan, perbuatan, atau perilaku Nabi Muhammad SAW. Dan apa itu diroyah? Ilmu hadis diroyah adalah ilmu hadis yang mempelajari cara memahami dan memberikan penjelasan hadis yang telah diriwayatkan. Secara singkatnya, riwayah itu hadisnya dan diroyah itu ilmu hadisnya. Rukun hadis itu ada dua, yaitu ada sanad dan ada matan. Sanad adalah yang menjelaskan tentang perawi atau orang-orang yang meriwayatkan hadis dan sumbernya, berupa sifat-sifatnya, apakah orang itu fasik atau tidak, apakah dia suka berbohong,
Kemudian kita bahas tentang biografinya, siapa gurunya, siapa muridnya. Jadi kita harus memahami, harus lebih jelas itu bersumber dari mananya. Dan matan menjelaskan isi hadis atau redaksi ya, penjelasan-penjelasan yang ada di hadis tersebut. Baik, kita masuk ke pembagian ilmu hadis, riwayah, dan diroyah. Ilmu hadis riwayah yaitu ilmu yang mempelajari tentang segala perkataan Nabi, perbuatan Nabi, periwayatannya, batasan-batasan, dan ketelitian segala redaksinya. Biasanya merujuk atau objek pembahasannya itu dari diri Nabi sendiri ya, berupa perkataan, perilaku. Ilmu hadis diroyah yaitu ilmu yang mempelajari tentang hakikat periwayatan, syarat-syarat, macam-macam, hukum-hukum, keadaan para perawi dan syarat-syarat mereka, macam-macam periwayatannya, hal-hal yang berkaitan dengan periwayatannya apa. Nah, di sini hakikat periwayatannya itu memindahkan berita dan menyandarkannya kepada orang yang membawa berita tersebut. Syarat-syaratnya seperti apa? Metode perawi ketika ia menerima periwayatan hadisnya. Macam-macamnya seperti apa? Apakah periwayatan itu bersambung atau terputus? Hukum-hukumnya diterima atau tidak, atau ditolak gitu ya. Keadaan para perawi dan syarat-syarat mereka itu seperti apa, seperti sifat perawi bagaimana, dan biografinya itu kita dapat hadis ini dari siapa, gurunya siapa, muridnya siapa, begitu. Macam-macam periwayatannya yaitu bentuk pembukuannya bagaimana, hal-hal yang berkaitan dengan periwayatannya itu istilah-istilah ahli hadisnya bagaimana. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.